Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Gloria. Saya dokter yang bertugas untuk melakukan tindakan sirkumsisi hari ini. Sebelum saya melakukan tindakan sirkumsisi hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur, risiko, dan juga manfaat. Jadi untuk sirkumsisi ini sendiri, yaitu tindakan pembedahan di mana saya akan memotong bagian prepusium atau kulit penis Bapak supaya tidak mengganggu proses untuk berkemih, dan untuk prosedur kebersihan juga resikonya bisa pendarahan, infeksi, dan lain sebagainya. Apakah bersedia untuk dilakukan tindakan sirkumsisi? Baik, karena bersedia, maka silakan menandatangani form persetujuan ya. Sebelum saya melakukan tindakan sirkumsisi, apakah ada kontraindikasi seperti lubang uretra yang berada pada tempat yang tidak normal, misalnya di bagian bawah, atau tidak berada di ujung, dan lain sebagainya? Baik, karena tidak ada, kita bisa langsung mulai ke tindakan sirkumsisinya ya. Silahkan berbaring telentang, lalu silahkan membuka celananya supaya saya dapat melakukan tindakan sirkumsisi dengan leluasa, celana dan juga celana dalamnya ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat-alat instrumen terlebih dahulu. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan melakukan cuci tangan bedah terlebih dahulu menggunakan APD steril seperti sarung tangan, topi, dan juga masker. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan asepsis, yaitu dengan memberikan povidone iodine pada bagian yang akan dilakukan pembedahan, lalu didiamkan selama kurang lebih 2 menit. Saya akan memberikan cairan povidone iodine pada kasa, lalu saya akan membersihkan secara sentrifugal sekitar 3 kali. Selanjutnya saya akan mempersempit daerah operasi dengan menggunakan duk steril. Selanjutnya saya akan melakukan anestesi lokal dengan metode subcutaneous ring block. Di sini saya akan menusukkan di pangkal penis pada posisi jam 12. Tarik nafas siap, relax. Lalu saya akan melakukan aspirasi. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya darah. Saya akan memasukkan obat secara perlahan. Tarik nafas. Selanjutnya di arah jam 3, tarik nafas. Kemudian pada arah jam 9. Lalu selanjutnya saya akan melakukan dorsal penile nerve block. Di sini saya akan menyuntikkan pada arah jam 11 dan juga 1 pada pangkal penis. Lalu saya akan menunggu sekitar 5 menit untuk menunggu efek anestesinya. Kemudian setelah 5 menit saya akan mentes untuk mencubit daerah yang sudah dianestesi. Permisi Pak, apakah terasa nyeri? Apakah ada nyeri? Kemudian selanjutnya saya akan menarik prepusium ke bawah atau ke proksimal sampai terlihat sulcus coronarius dan pangkal mukosa prepusium. Selanjutnya saya akan membersihkan smegma atau kotoran yang tertumpuk dengan menggunakan povidone iodine dan juga kain kasa. Kemudian saya akan mengembalikan prepusium. Selanjutnya saya akan memberikan tanda untuk daerah yang akan dipotong, termasuk penandaan pada daerah frenulum. Selanjutnya saya akan memasangkan klem pada jam 11, 1, dan juga 6. Karena prepusium sudah terpotong pada bagian atas, maka saya akan melanjutkan untuk memotong ke tanda yang sudah saya berikan tadi. Di sini saya sudah mengeksisi sirkumferensial mengikuti marking area lateral jam 9 dan jam 3.
Lalu saya juga tidak mereseksi yang bagian frenulum. Selanjutnya saya akan ekspos daerah luka, kompres kasa, dan identifikasi titik perdarahan dan ligasi jika diperlukan. Di sini ada sedikit perdarahan. Saya akan menjepit dengan menggunakan klem. Lalu diligasi. Selanjutnya saya akan memeriksa kembali dan memastikan tidak ada perdarahan aktif dan semua jahitan telah dilakukan dan baik. Kemudian saya akan membalut luka dengan gel antibiotik, paraviringus, kasa steril kering. Lalu saya akan memposisikan penis ke arah kranial dan fiksasi. Saya juga akan memastikan bahwa lubang uretra bebas atau tetap terbuka. Baik Pak, jadi untuk tindakan hari ini sudah selesai. Saya akan membersihkan daerah genitalia Bapak atau daerah kelamin Bapak secara perlahan ya Pak. Kemudian saya akan membuang sampah medis dan melakukan cuci tangan 6 langkah. Sebelum itu saya akan membuka duk steril terlebih dahulu. Baik Pak, untuk medikamentosanya saya akan memberikan obat analgetik dan antibiotik untuk menghindari infeksi dan juga rasa nyerinya. Lalu ada beberapa hal-hal yang perlu Bapak ketahui, dimulai dari luka yang harus dijaga untuk tetap kering, terutama selama 3 hari pertama. Lalu perlu untuk membersihkan sisa urin setiap selesai buang air kecil, istirahat dan gunakan pakaian yang longgar, lalu makan makanan yang bergizi agar dapat mendukung proses pemulihan. Apabila terdapat tanda-tanda bahaya, segera kontrol ya Pak, misalnya seperti pendarahan aktif, perubahan warna glans, atau bagian ujung penisnya, atau kepala penisnya, apabila ada nyeri berlebihan, atau ada pembengkakan, atau ada keluar seperti keputihan atau cairan yang tidak normal dari lubang kencing Bapak, serta apabila ada demam ataupun kesulitan untuk buang air kecil. Nanti untuk jadwal kontrolnya saya jadwalkan sekitar 5-10 hari dari sekarang. Dan selanjutnya yang terakhir saya akan mencatat tindakan hari ini pada rekam medis Bapak berupa indikasi sirkumsisi, waktu dan tanggal tindakan, jenis anestesi, jenis tindakan bedah, temuan yang muncul saat tindakan, komplikasi dan intervensi yang muncul, jumlah pendarahan total, kondisi pasien setelah tindakan, obat-obatan yang diberikan, dan juga instruksi post operasi dan rencana follow up. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Baik Pak, untuk hari ini sudah selesai ya Pak. Terima kasih.